Halo, saya Ifik Arifin. Saya Teddy Soekardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Pak Teddy, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Pak Ifik. Waduh, ini serba coklat atau kuning atau gimana nih warna backgroundnya sama dengan batiknya nih ya? Ya itu apa gunung-gunungan kalau di pewayangan itu ya. Jadi saya Ini jadi wayangnya itu latar belakangnya tuh. ini wayang Sunda atau wayang Jawa ini? Jawa ini kelihatannya. Jawa ya. Oke. Pak Teddy, kita hari Ya, ini mau bicara soal inovasi ya Pak Teddy ya. Jadi kayaknya kalau zaman sekarang itu perusahaan tanpa inovasi itu kayaknya tidak berlangsung lama hidupnya gitu ya, tidak bisa kompetitif gitu ya. ya. Nah mungkin kita back to basic Pak Teddy. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu dong Pak Teddy ini kan sebagai konsultan ya Pak ya. Konsultan dulu kita masih sering ketemu di mana di Kominfo gitu ya, di pemeringkatan e-government gitu ya. Sekarang masih aktif Pak tadi di situ. Sekarang saya lebih banyak ke perkotaan cerdas ya. Jadi di Oh, Smart Smart City, City, betul. ya, 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 Tapi ya. di dalamnya juga ada juga e-government kan sebagian daripada kota cerdas itu adalah Mm-mm. e-government ya. Mm-mm. Jadi kalau kata-kata cerdas itu kita sudah langsung seberapa cerdas sih kotanya gitu ya. Iya, Oke Pak. Nah, kita selain apa kenal di dunia IT juga kita main musik bareng ya Pak ya. Main musik ya, bareng. Pak Teddy alhamdulillah. suaranya ini sangat gimana ya? Pokoknya asik lah gitu ya. Untuk lagu-lagu jazz terutama ya hobinya. Grup-grup apa yang Pak Teddy suka nih di jazz biasanya? Saya mencoba memainkan yang mudah diterima ya sama audiens ya. Jadi sebenarnya banyak sekali sekarang grup-grup biasa pun mainnya agak jazzy gitu. Oh, Tapi kalau jazz itu saya sukanya ya kayak GRP, Lee hmm, Ritenour gitu ya. Tapi hmm. banyak sekarang band-band yang R&B juga musiknya jazzy juga. Jadi mereka menggunakan pola-pola musik jazz juga. Pola musiknya. Jadi apa namanya pattern ya, jazz Pattern pattern ya, ya, jazz patternnya pattern. ke Betul. jazz. Tapi memang jazz asik sih, artinya kita bisa main berjam-jam main jazz gitu ya, Asik aja, betul. lupa waktu. Iya, betul. Oke. Nah, Pak Teddy, kita hari ini mau bicara soal inovasi ya. Tadi kembali saya bilang back to basic. Kira-kira apa sih pengertian inovasi itu, Pak Teddy? Ya, kita bisa membahas inovasi dari arti kata inovasi sendiri ya. Jadi kan sejauh yang saya tahu tuh dari bahasa Inggris. Kalau Mm-mm. bahasa Inggrisnya inovatif itu something new. Dan memang Something di new. something new ya. Jadi new Ya. idea, new method, new device gitu. Mm-mm. Nah, di kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia juga terjemahannya sama. Jadi adalah pengenalan hal-hal yang baru atau pembaruan. Mm-mm. Jadi inovasi pada hakikatnya sesuatu yang sebelumnya belum dipraktekkan, belum ada, kemudian sesuatu. Nah, agak beda dengan invensi, Pak Ifik. Apa tuh invensi Nah, ya? ya kalau invensi itu sesuatu yang belum dipraktekkan. Jadi sesuatu Oh. yang ditemukan gitu kan masih di lab ya, masih riset gitu. Hmm. Ada zat baru, ada alat baru tapi belum jelas mau dimanfaatkannya seperti apa. Jadi Oh. kalau inovasi udah harus betul-betul berdampak lah gitu ya. Jadi kepake lah gitu ya. Ya. Azas manfaatnya ada ya, Pak ya. Persis aset manfaatnya utamanya. Oke. Jadi inovasi ini tentunya berawal dari kreativitas barangkali ya. Kita berpikir kreatif, berpikir kritis juga barangkali nggak? Critical thinking segala macam. Ada, jadi memang itu Environment kan. leburan dari banyak hal, Pak Ifik. Tadi Pak Ifik bilang critical thinking, kemudian bahkan manajemen risiko juga harusnya ada di inovasi ya. Jadi Ada banyak manajemen. sekali pengetahuan manajemen yang ada juga di dalam konsep inovasi itu. Oke, jadi kalau begitu kita harus mengelola inovasi dengan baik ya Pak ya. Persis, persis. Ya. Nah itu ada manajemennya ya, ada manajemennya yang disebut sebagai manajemen inovasi. Itu apa pengertiannya Pak? Manfaatnya apa sih?
Nah itu seperti layaknya manajemen kan, kita bicara manajemen tuh mengelola ya. Jadi manajemen keuangan sebagai contoh Pak Ivik ya. Jadi yang paling banyak dilakukan perusahaan sekarang manajemen keuangan, karena kalau keuangannya berantakan perusahaannya bubar kan gitu ya. Ya. Nah sama, inovasi juga sama. Jadi mengelola inovasi itu ya berurusan dengan perencanaan inovasinya, kemudian kita membangun, menerapkan, mengelola ya, sampai inovasi itu kita evaluasi. Jadi ada 6 langkah yang biasanya saya perkenalkan kalau saya membimbing orang-orang yang berinovasi itu. Nah tujuannya apa? Manajemen inovasi pentingnya tujuan ya Pak. Jadi inovasi itu menggunakan banyak sumber daya Pak Ivik ya, pikiran, waktu, uang gitu kan ya. Dan yang paling bahaya juga inovasi menimbulkan harapan nih. Nah, ini kan. Kenapa Jadi, bahaya, Pak? iya, ada Harapannya harapan. bagus. Nah, harapan bagus, tapi kalau harapan itu tidak dicapai kan menimbulkan kekecewaan. Gitu. Kecewa, ya. Nah, itu yang banyak terjadi juga di perkotaan. Jadi perkotaan banyak janji akan begini begitu. Nah, jadi dampaknya itu yang memang harus betul-betul dicapai. Nah, untuk itu memang perlu dikelola sumber dayanya, uang yang digunakan, waktu yang digunakan, dan lain-lain. Sehingga tepat sasaran lah. Tujuan daripada manajemen inovasi itu dikelola agar tepat sasaran. Oke, kalau kita sudah berhasil membuat sebuah inovasi, tentu kita akan memasarkan atau mempublikkan inovasi tersebut ya. Dan di situ ada adapter ya, ada orang-orang yang memang mengadopsi inovasi tersebut ya, karena bermanfaat dan lain-lain itu. Yang kita sebut sebagai early adapter itu Pak ya. Jadi orang-orang itu kalau kita membuat sebuah inovasi, kemudian mereka langsung oke, kita pakai inovasi tersebut. Gitu ya Pak ya. Tapi kadang-kadang juga bahwa inovasi itu ternyata ada hal-hal lain yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Sehingga muncullah satu gap gitu ya, di mana akhirnya inovasi itu tidak bisa loncat lagi ke orang-orang yang menyerapnya kemudian setelah early adopter itu ya. Jadi boleh dibilang gagal inovasi itu. Bukan begitu Pak tadi? Nah persis yang Bapak sampaikan tadi adalah akibat dari inovasi itu tidak direncanakan dengan baik Pak Ivik. Jadi inovasi itu kita mesti berangkat dari memahami persoalannya apa, kebutuhannya apa ya. Jadi dan ini kadang-kadang saya temukan juga, tiba-tiba orang membuat inovasi tertentu, kemudian waktu kita evaluasi, ini inovasi sudah sampai di mana, apa manfaatnya. Nah, kesulitan itu evaluasinya karena berangkatnya bukan dari problem ya, berangkatnya bukan dari kebutuhan, dan berangkatnya bukan dengan pemahaman kondisi seperti apa yang tadi Pak Ivik bilang. Ada yang early adapter itu dia bisa menerapkan, tapi mungkin ada sebagian besar yang barangkali malah sulit untuk menggunakan inovasinya, menerapkan inovasi itu. Nah, itu kombinasi daripada perumusan yang baik dari inovasinya dan juga kombinasi daripada manajemen risiko, Pak. Jadi dampak daripada inovasi itu juga kita mesti kaji ya, dan kita mitigasi. Jadi katakan kita berinovasi, kita buat alat tertentu, nah kemudian alat tertentu itu membutuhkan komponen-komponen tambahan, barangkali perlu listrik, perlu jaringan internet, perlu keterampilan yang belum tersedia. Jadi kita kadang-kadang ya itu ya, jadi kita nggak practicable ya Pak ya? Ya betul. Nah mitigasinya perlu dilakukan, artinya mungkin ada pendidikan, ada penyediaan layanan tambahan dan lain-lain. Jadi itu sebabnya kembali kepada manajemen. Karena di manajemen itu kita mesti merumuskan dengan baik persoalannya apa dulu nih, dari situ jadi berangkat. Itu langkah pertama Pak Ivik. Jadi merumuskan masalah dan kebutuhannya. Kadang-kadang memang masalah timing itu penting juga ya Pak, karena seperti mobil listrik misalnya ya, pada saat mobil listrik itu dikeluarkan, itu heboh gitu ya. Tapi ternyata fasilitas untuk mobil tersebut di jalan-jalan belum banyak. Jadi kalau strobnya habis, dia mau ngisi di mana gitu. Sehingga nggak praktikable gitu ya. Artinya kita nunggu dulu sampai tersedianya fasilitas yang memenuhi syarat untuk penggunaan mobil listrik, baru kita bisa menjadi adopter yang sesungguhnya gitu ya. Nah, gitu ya Pak ya. Karena banyak juga hal itu terjadi seperti itu. Ya, itu contoh menarik Pak Ivik. Mobil listrik sebenarnya di Spanyol udah ada tahun 1917 kalau nggak salah ya. Jadi udah ada, tapi ya tentunya
buru-buru dibunuh oleh orang-orang yang jual minyak ya, jadi Betul. mengganggu gitu kan. Jadi waktu Rupanya itu. ada konflik juga ya Pak. Saya juga baru sadar ya bahwa kenapa kok mobil listrik ini lama sekali baru muncul padahal idenya udah dari kapan tahu gitu ya. Rupanya Ya, ada campur tangannya orang-orang minyak gitu ya. ada ya. Jadi inovasi yang menguntungkan pihak tertentu mungkin merugikan pihak yang lain, Pak. Iya, 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 iya. Ya. Jadi itu juga Nah, perlu kita waspadai ya. jadi singkatnya Pak Teddy bahwa semua itu butuh inovasi. Sebuah perusahaan juga butuh inovasi ya. Kalau enggak kan dia tidak akan survive. Begitu ya Pak. Kira-kira ininya. Betul, Kira-kira. jadi inovasi sebenarnya untuk bertahan hidup, Pak Ifik, bukan untuk unggul ya. Jadi kalau Oh. dulu orang berinovasi ya, contohnya menggunakan komputer gitu ya. Mm-mm. Dulu masa-masa tahun 70 tahun 80-an mungkin Pak Ifik masih ingat. Orang Nah, menggunakan komputer, aplikasi dan lain-lain itu kan untuk menimbulkan keunggulan. Sekarang kalau orang tidak menggunakan aplikasi berbasis handphone dan lain-lain itu, lainan-lainan seperti itu, ya tidak bisa bertahan hidup. Jadi it's a matter of survival gitu. Berubah ya, sekali itu. Inovasi juga sama Pak Ifik. Jadi dunianya berubah cepat, persaingan begitu ketat, pelanggan-pelanggan kita itu juga tuntutannya berubah ya. Mereka sekarang juga pengen mendapatkan layanan yang mirip di sektor lain ya. Katakan kalau mereka di perbankan, mereka mendapat layanan tertentu yang memudahkan. Nah, ya, mereka kalau belanja juga sama. Kalau mereka belajar, mereka juga pengen pembayarannya dipermudah dan lain-lain. Jadi administrasinya juga semuanya serba digital gitu ya. Jadi saya kira masalah daya saing itu sekarang berubah menjadi masalah survival ya, bertahan hidup ya. Harus inovasi, jadi sangat Nah, terpaksa gitu ya. kalau begitu Pak ya, Ya. bagaimana upaya kita ini untuk mempromosikan inovasi di kalangan internal sendiri, di kalangan perusahaan sendiri? Bagaimana kita bisa mendorong bahwa karyawan-karyawan kita itu dipersilahkan untuk berinovasi atau kreativitas dulu ya. Apakah ada tanda kutip ya pemaksaan yang sistematis gitu yang bisa kita buat sehingga mau nggak mau inovasi itu akan terbentuk gitu ya dengan sendirinya di dalam sebuah perusahaan. Karena kalau tidak ada triggernya, saya rasa akan sulit itu. Jadi lama kita mungkin nunggunya gitu Pak. Ya ini perkara manajemen ya Pak Ifik ya. Jadi kadang-kadang di banyak institusi pemerintah atau non pemerintah itu generasi barunya ini sebenarnya sudah pingin kreatif ya, pengen banyak ide-idenya muncul, tapi generasi pendahulunya ini justru menghambat ya. Jadi itu sering saya temukan ya. Jadi nah ini harus diatasi ya problem ini, di mana manajemen puncaknya sendiri mesti menyadari bahwa inovasi itu harus dilakukan. Dan nah bagaimananya? Tadi Pak Ifik sebenarnya yang arah yang Pak Ifik sampaikan itu adalah budaya, Pak. Budaya Jadi inovasi ya. ya, jadi dalam organisasi itu harus ditimbulkan budaya inovasi. Nah, budaya inovasi tidak bisa terbentuk tiba-tiba. Katakan kita sediakan internet, kita sediakan perangkat-perangkat segala macam yang high-tech gitu ya di kantor kita. Belum tentu itu menyebabkan ada budaya inovasi gitu. Jadi, karena budaya inovasi itu memerlukan banyak sekali toleransi ya, toleransi dari pimpinan bahwa karyawannya itu akan mengusulkan macam-macam itu. Ya, jadi ide-ide dan kadang-kadang nggak boleh juga dihambat terlalu banyak. Jadi ada beberapa yang ekstrim, Pak. Kalau orang berinovasi itu di organisasi, mereka boleh membuat kesalahan. Tentunya gitu. dalam batas-batas tertentu ya. Jadi boleh aja inovasi itu gagal, boleh gitu. Artinya seperti itu. Tapi dalam batas-batas yang wajar. Kemudian juga budaya inovasi hanya bisa di environment yang terbuka ya. Jadi orang semua boleh berpendapat, boleh mengajukan ide ya. Jadi diakomodasi oleh sistem manajemen yang ada di instansi. Itu saya bilang. Jadi kadang-kadang karyawannya sudah pengen berpartisipasi, cuman sistemnya, environment-nya belum mendukung. Oleh karena itu kita mesti membangun budayanya. Ya. Tetapi kalau karyawannya juga belum siap untuk kreatif dan lain-lain, ini memang harus di-trigger. Jadi kalau tadi Pak Ifik menggunakan kata-kata dipaksa ya. Tanda kutip. Ya. Jadi memang, tapi cara memaksanya yang penting. Jadi memang pertama kita harus belajar membedakan antara karyawan-karyawan yang memang ingin menciptakan atau mengusulkan hal-hal yang baru dan bekerja keras untuk mewujudkan itu, dengan karyawan yang nunggu-nunggu aja, Pak. Nah, ini kan kita bicara merit system ya. Jadi masalahnya di banyak instansi itu orang-orang yang punya ide disamakan dengan orang-orang yang nggak punya pemikiran-pemikiran baru.
Nah, akhirnya yang punya pemikiran baru jenuh ya, males katanya, saya ngusul-ngusulin percuma juga gitu kan, ditolak lagi. Jadi ini budaya perusahaan sebenarnya tanggung jawab utama daripada pimpinan puncak sampai middle management, Pak. Nah, karyawan ini bisa kita bikin training, kita bikin workshop dan lain-lain. Jadi itu saya kira dapat dilakukan, tapi awalnya adalah eksekutif puncaknya dan jajaran ke bawahnya itu harus menciptakan suasana di mana kondusif untuk orang berinovasi. Ya, jadi begini Pak, kalau begitu bisa juga kita stimulasikan ya, misalnya dengan award atau hadiah ya. Jadi barang siapa yang bisa menghasilkan inovasi, mungkin sebulan sekali dirapatkan inovasi siapa yang terbaik gitu ya. Kemudian dia diberi award gitu ya. Award itu bisa macam-macam sih ya. Apakah itu juga membuat suatu semacam ketertarikan mereka tuh, oh ini ada awardnya nih, kita dapat penghargaan kalau kita bisa membuat sebuah inovasi. Apakah itu langkah yang positif, Pak Teddy? Oh ya, itu sangat positif ya. Tinggal kita menerapkannya juga harus dengan hati-hati ya. Jadi saya selalu melihat dari banyak sisi nih persoalan Pak Ivi. Kalau konsultan kan begitu ya. Jadi betul, tapi ada salah panah-panahnya gitu. Ya Pak. Ya, ada panah dari sana, panah dari sini, panah dari mana-mana ya. gitu ya. Jadi kalau konsultan betul, tetapi nah itu kan jadi. Nah, award yang diberikan kepada individu-individu bagus Pak Ivik. Cuman jangan lupa juga kadang-kadang kita harus memberikan award kepada tim ya. Nah, banyak sekali inovasi itu adalah karya pemikiran dari satu kelompok orang untuk mewujudkannya. Jadi itu juga nanti perlu dilihat, jangan hanya perorangan saja. Nah, yang diberikan awardnya juga nanti harus hati-hati dalam arti kita harus proporsional ya. Artinya kalau baru ide gitu kan, awardnya itu penghargaannya bentuknya dia presentasi. Kita memberikan kesempatan dia untuk tampil gitu kan, orang lain melihat gitu ya. Jadi jangan buru-buru dikasih piala dan lain-lain. Oh enggak. Ya, bentuk award macam-macam sih, nggak cuma uang aja barangkali. Kalau kita berpikir uang aja mungkin terlalu simpel ya. Mungkin tapi dengan tapi saya suka Pak, idenya memang harus ada apresiasi. Bentuknya bisa macam-macam. Iya. Jadi memang kalau bisa juga dibuat kompetisi Pak, barangkali bagus juga ya. Kompetisi kita buat divisi-divisi atau working group ya untuk inovasi. Kita ciptakan working group dan misalnya ada 4-5 working group, kita minta mereka berkompetisi untuk menghasilkan satu inovasi yang positif gitu. Barangkali bisa juga ya Pak ya. Bisa Pak, bisa. Jadi kita punya target juga gitu. Mereka kan awalnya tentunya bingung juga kalau disuruh berkreasi kan mau kreasi apa. Tapi kan perbaikan itu bisa macam-macam ya Pak. Inovasi itu macam-macam. Bisa berbentuk layanan yang lebih baik gitu kan. Bentuk pelayanan gitu, services yang baik. Bisa juga berbentuk produk yang disukai sama pelanggannya ya. Bisa juga lain-lain yang membuat kita itu nyaman. Misalnya kayak berada di satu tempat yang dibuat sedemikian rupa sehingga customer kita merasa nyaman. Itu juga merupakan inovasi yang positif gitu. Nggak perlu harus melulu berupa produk atau berupa sesuatu yang wah gitu. Yang simple juga welcome barangkali ya Pak ya. Justru itu bagus untuk lebih maju ke depan lagi, itu lebih gampang sepertinya kayak gitu ya Pak. Gimana, ya Pak Ivik, jadi yang saya ingin katakan tadi adalah inovasi itu harus menjadi sesuatu yang rutin Pak. Nah ini memang kan baru ya kata-kata ini. Biasanya orang ada dikotomi nih, ada rutinitas, ada inovasi. Nah gitu kan. Jadi inovasi jadi sesuatu yang istimewa gitu ya. Artinya dibuat event khusus dan lain-lain. Ini nggak apa-apa di tahap awal barangkali masih seperti itu. Tapi pada satu saat Pak, kita masuk ke tahapan continuous improvement Pak. Artinya inovasi yang dilakukan itu menjadi pekerjaan rutin ya. Jadi nanti manajemen menangkap, oh ini ide bagus nih, tim ini akan melakukan ini. Dipantau Pak dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai inovasi itu selesai diimplementasikan, kemudian dievaluasi. Nah, jadi itu menjadi rutinitas Pak. Jadi dari minggu ke minggu yang namanya inovasi itu adalah kegiatan rutin. Nah, itu yang banyak terjadi di organisasi yang maju. Nah, biasanya memang startup digital Pak Ivik yang seperti itu ya. Karena mereka memang berangkatnya dari inovasi dulu gitu kan. Tapi kalau organisasi yang udah established, biasanya inovasi itu menjadi
kegiatan ekstrakurikuler gitu. Nah, ini yang Tapi begini Pak, untuk ya, perusahaan yang sudah established, itu ya, juga penting untuk menghalau kejenuhan Pak. ya, ya. Boring gitu, dia kerjanya itu aja kan apa namanya Perlu kurang bagus. variasi ya, perlu Harus variasi ada ya. variasi, harus ada perubahan, Ya, ya, harus ya, ada sesuatu yang membuat dia itu ya menjadi kreatif gitu. Jadi ya, merupakan bagian penting dari sebuah produktivitas perusahaan gitu ya. ya. Nah, saya rasa bagus gitu. Dan memang setiap perusahaan seharusnya mempunyai riset dan development ya Pak, barangkali sebagai penampung besar dari inovasi itu. Atau kira-kira Nah, gimana? nah saya seringkali juga mempunyai pendapat berbeda tentang peran lead bank ya. Jadi Oke. lead bank itu di banyak instansi non swasta itu singkatan dari sulit berkembang gitu. Lead bank. Ya. Ya. Tapi harusnya kan nggak begitu, harusnya kan R&D gitu ya. R&D harusnya research development. Tapi banyak yang risetnya saja, penelitian saja, tapi nggak pernah mengembangkan apa-apa. Itu juga ironis ya. Nah, saya beranggapan inovasi itu harus berangkat dari semua jajaran, Pak. Jadi yang namanya Semua. R&D Jadi itu nggak perlu harus divisi A, B tertentu gitu ya. nggak mungkin kalau ada Semua. R&D memang R&D-nya lebih spesifik kepada produk-produk yang berkaitan dengan perusahaan itu ya. Ya, Jadi ya, kalau perusahaan makanan, nah itu R&D-nya dia membuat produk baru makanan seperti ya, itu. ya. Tapi karyawan-karyawan yang lain tetap berpartisipasi dalam pemasaran makanannya, dalam bagaimana suasana kantor dan lain-lain. Jadi memproduksinya. Jadi kan banyak aspek lain Pak, aspek keuangan, aspek lingkungan kerja dan lain-lain. Itu semuanya harus berperan. Nah, R&D-nya mungkin lebih banyak koordinasi kepada produk tadi ya, yang core bisnisnya daripada company itu ya kalau perusahaan, atau juga mereka mengkoordinasi, boleh aja nanti R&D-nya melihat inovasi seperti apa, mereka yang memantau tahapan inovasi dari masalahnya apa, direncanakan, dibangun, implementasi sampai dievaluasi. Jadi boleh saja, tapi jangan sampai oh inovasi bukan bagian saya, Pak. Inovasi itu bagian lead bank. Nah, itu yang kita hindari, jangan seperti itu. Ya, Karena ya, ya. seharusnya inovasi semuanya ya, dari office boy, satpam, sampai manajemen puncak harus sama-sama berpikir mengenai masalah apa, kebutuhannya apa, dan cari solusi-solusi yang baru. Paham. Ini penting penting sekali Pak. Karena orang-orang asosiasinya R&D ini adalah sumber inovasi sebetulnya enggak juga. Inovasi iya, tapi untuk produk yang dibawa oleh perusahaan itu produk khusus lah yang memang tujuannya adalah membuat produk-produk baru untuk dipasarkan. Tapi inovasi itu seperti yang Pak tadi bilang harusnya datang dari semua lapisan gitu. Karena tentunya banyak juga yang out of the box gitu ya. Artinya ide-ide yang di luar konteks gitu ya yang kok idenya aneh banget tapi ternyata emang manfaatnya bagus gitu. Kenapa enggak gitu ya. Ya. Jadi ini juga kita tidak tidak merangkeng mereka dalam satu lingkaran, jadi mereka bebas gitu, ya. Walaupun kita misalnya kayak Inixindo perusahaan training, tapi mereka bisa berpikir seperti kita ini perusahaan jasa yang bergerak mungkin kita melihat perusahaan-perusahaan lain yang walaupun tidak bukan training, tapi kita bisa meniru ataupun mengadopsi apa yang mereka lakukan gitu ya. Kira-kira gitu ya barangkali ya. Persis, Pak. Persis. Jadi lead banknya kita samarkan dulu ya Pak. Iya Pak, jangan sampai sulit berkembang ya. Jadi memang harus lead bank itu betul-betul penelitian dan pengembangan. Jadi nggak cuma sekedar melakukan kajian-kajian, hasilnya buku-buku Pak. Ya, nggak pernah diterapkan, nggak pernah dievaluasi, sayang. Ya. Ya, sebenarnya buku-buku itu akan membuat kita lebih pintar sebetulnya ya. Kalau kita bisa mengolah sarinya gitu kan, apapun yang diteliti kan tentu pasti ada manfaatnya gitu ya, harusnya. Ya. Oke. Kemudian inovasi ini dikelola dalam bentuk manajemen. Itu apa yang harus diperhatikan Pak? Kalau mengelola inovasi itu kira-kira timnya seperti apa sih? Kan pengelolaan ini berarti ada timnya dong Pak? Ya, pertama mungkin memang perlu ada satu pemahaman ya. Manajemen inovasi itu apa? Jadi kita bentuknya bisa penyegaran kepada tim kita, semua karyawan ngerti. Jadi
dipandu dengan satu metodologi yang baik ya. Sederhana sebenarnya Pak Ivik. Jadi Ya. Karyawan itu kalau ingin berinovasi, mereka harus merumuskan masalahnya dulu apa, kebutuhannya seperti apa. Identifikasi masalah ya Pak. Masalahnya. Jadi dia harus menceritakan dengan baik lah masalahnya. Nah, di banyak perusahaan itu macam-macam, ada menggunakan alat-alat bantu yang berbeda-beda ya, tapi kita sederhanakan saja kalau buat karyawan. Jadi jangan karyawan itu inovasinya kita syaratkan seperti mereka membuat satu usulan proposal project besar gitu ya. Jadi jangan. Jadi kita sederhanakan, mereka merumuskan idenya seperti apa, tapi mereka juga langsung diajak berpikir, ide kamu yang seperti ini perlu sumber daya apa Pak Ivik? Nah itu juga mereka udah memikirkan, oh kita perlu tenaga tambahan, kita perlu alat, kita perlu mungkin anggaran sedikit seperti apa. Ya. Dan Kemudian harus juga terukur ya Pak. terukur Hasil ya, harus terukur. Dampaknya apa yang unik, manfaatnya apa. Jadi mereka diajarkan juga untuk entrepreneur Pak. Jadi mereka menceritakan kepada pimpinannya atau ke rekan-rekan kerja, saya punya ide seperti ini loh. Ini idenya unik, ini sifatnya terobosan. Manfaatnya ini loh, keuntungannya kalau kita terapkan begini. Jadi mereka diajarkan entrepreneur tuh Pak. Jadi menyampaikan idenya seperti apa. Nah, lebih lanjut juga manajemen risiko. Artinya inovasi saya ini menimbulkan dampak apa. Nah, itu dampaknya juga mesti diantisipasi dan dimitigasi ya. Jadi banyak inovasi itu ada juga risiko-risikonya, ada hambatan-hambatan, ada resistensi ya dari orang-orang tidak ingin menggunakan, contohnya mesin parkir gitu. Ya, kalau kita lihat mesin parkir itu kan idenya bagus Pak, tapi kenapa banyak yang tidak jalan gitu kan? Jadi tidak dimitigasi gitu. Jadi, ya. Jadi memang itu, karena ini ada terkait dengan manajemen keuangan juga ya. Artinya kita kan harus bisa berhitung, jangan sampai inovasi ini malah merugikan perusahaan gitu Pak ya. Oh, betul. Ya, jadi bahkan kewajiban sebuah tim inovasi adalah membuat nilai tambah untuk perusahaan. Hasilnya harus seperti itu ya, memberikan nilai tambah. Betul. Nah, ada beberapa siasat Pak Ivik untuk kalau kita takut inovasi ini ntar jadi menghabiskan anggaran gitu ya. Ya. Jadi kita bisa membuatnya dari skop kecil ya. Jadi semacam proof of concept gitu kan. Kita terapkan dulu di lingkungan terbatas untuk kita uji coba ya. Nah, setelah berhasil, mungkin ada penyempurnaan waktu kita evaluasi. Kemudian kita tingkatkan, ini yang 3P nih Pak Ivik. Jadi 3P apa tuh? P-nya apa aja? Itu P-nya satu, peningkatan Pak. Peningkatan. Jadi inovasi itu kita tingkatkan terus. Tadinya mungkin cuma 2 layanan, 2 fitur gitu ya dari inovasi kita ya. Nah, kalau memang aplikasi kan bisa kita bikin aplikasi kecil dulu ya. Nanti baru aplikasinya meningkat, fiturnya makin lama makin banyak gitu. Ya. Itu P yang pertama, artinya peningkatan. Ditingkatkan ke atas Pak, inovasi itu ya. Kemudian P yang keduanya tuh penularan Pak Ivik. Artinya inovasi ya di satu tempat kecil, katakan di satu cabang tertentu dicoba ya. Kemudian nanti setelah berhasil kita terapkan di cabang-cabang yang lain, gitu. Nah itu P yang kedua, jadi penularan. Nah kita membayangkan ini jadi 3 dimensi Pak. Nah dimensi ketiganya itu adalah pelestarian. Jadi kalau sebuah inovasi itu berjalan terus dari bulan ke bulan, dari waktu yang lama, tentunya kan manfaatnya makin banyak Pak keuntungannya. Nah dengan begitu terjadi 3 dimensi bangunan besar Pak Ivik, bangunan manfaat ya gitu ya. Dampaknya seperti itu. Nah kadang-kadang orang lemahnya itu. Inovasinya hanya di satu tempat, kemudian udah bangga gitu kan karena dapat piala, satu desa itu dapat piala nasional. Padahal kabupaten itu desanya ada 200 Pak. Nah, yang 199 itu belum menikmati inovasi itu, hanya satu desa aja gitu. Nah itu penularannya yang belum dilakukan. Banyak juga Pak Ivik inovasinya tidak dilestarikan, jadi P yang ketiga tadi nggak ada. Jadi jalannya cuma 2 bulan, udah gitu kempes gitu kan, hilang lagi. Lupa lagi. Balik lagi, back to square one gitu kan. Jadi itu yang disayangkan. Padahal kalau inovasi itu bisa 3P Pak, ditingkatkan terus, ditularkan juga, meluaskan artinya penerapannya, kemudian dilestarikan, wah itu baru menimbulkan dampak. Jadi akan menguntungkan perusahaan kalau dikelola. Nah itu makanya perlu manajemen, kalau enggak 3P-nya sulit Pak. 3P-nya sulit. Berarti memang ada yang mengkoordinasikannya, ada yang merencanakannya, ada yang mengevaluasikannya gitu ya. Jadi memang harus lengkap gitu ya. Sistematis artinya ya. Sistematis. Wow. Kita ada contoh inovasi itu Pak yang di jalanan itu kan ada jalan sepeda Pak. Bapak ingat nggak atau tahu nggak? Kan jalan. Oh iya, jalur sepeda ya. Jalur sepeda. Ya. Apakah itu sebuah inovasi Pak?
Saya kira enggak. Jadi kadang-kadang memang inovasi itu cuma niru-niru ya dari negara lain gitu ya atau dari kota-kota lain. Nah, masalahnya apa? Kalau kita niru-niru, kalau kondisi kita sama, Pak, nggak salah meniru, Pak. Ya. Gitu Tapi ya. kalau kondisi kita berbeda, kita menirunya mesti menyesuaikan. Ya. Ya, ya. Apakah memang sebuah jalan di satu kota itu bisa semua dijadikan jalur sepeda? Barangkali nggak bisa, Pak. Ya. Hmm. Jadi kota-kota di Indonesia sangat berbeda dengan kota-kota di Eropa. Ya, Ya. contohnya kalau kita meniru dari Barcelona ya lain, Pak. Di Spanyol itu nggak ada angkot, Pak, di sana. Jadi nggak ada PKL yang dorong-dorong jualan bubur, itu nggak ada gitu. Jadi Jalanan sepeda penuh dengan PKL. Itu iya, jadi tempat yang paling nyaman buat jualan sekarang, Pak. betul betul. Dan memang selayaknya jalur sepeda itu kalau kita ingin meniru ya, di banyak negara memang terpisah, Pak Ifik. Jadi aman dia gitu kan. Nah, kita jalur sepedanya berbarengan dengan jalur kendaraan yang lain kan. Nah, ini akhirnya nggak ada, malah membahayakan orang naik sepeda itu, jadi malah ke tengah dia karena di tempat jalur dia itu ada mobil-mobil parkir dan lainnya. Betul. Jadi itu contoh menarik dari Pak Ifik. Jadi nggak bisa inovasi itu kita hanya meniru saja. Kita harus berangkat juga dari melihat kondisi kita seperti apa penerapan inovasi seperti tadi. Jadi meniru sesuatu yang baik belum tentu baik kalau kondisinya tidak sesuai ya, Pak ya. Betul, betul. Mungkin tujuannya emang udah bagus sih. Bagus tujuannya. Mudah-mudahan tujuannya baik, bukan pamer-pamer atau Enggak, saya juga heran gitu ya. Ini jalur sepeda tapi kok sepedanya nggak ada gitu ya. Iya, kadang-kadang hari Minggu aja, Pak. Dan akhirnya kalau sepeda hari Minggu banyak, mereka juga naik sepedanya di tengah-tengah jalan, artinya tidak menggunakan jalur itu ya. Iya ya. Iya. Serba salah juga. Oke. Lalu kira-kira di masa pandemi ini, Pak, kan seharusnya kita itu bisa menghasilkan inovasi yang lebih banyak karena kita terkungkung ataupun gara-gara PPKM barangkali ya, entah di rumah, entah di kantor, jarang sekali keluar. Lalu apakah ini waktunya untuk berinovasi gitu ya? Kira-kira terjadi nggak tuh Pak selama pandemi ini? Oh banyak Pak. Jadi sebenarnya pandemi di samping juga kita sedih ya, banyak kawan-kawan kita mungkin menjadi korban dari virus itu ya, ganas sekali ya kemarin. Jadi banyak kawan-kawan kita yang jadi korban itu. Tapi di sisi lain saya kira yang boleh kita katakan menjadi sangat berjasa transformasi digital di Indonesia itu adalah Profesor COVID ini. Ya, jadi karena COVID itu tiba-tiba orang jadi sadar, wah kita harus belajarnya online. Kita sadar bahwa kita bisa meetingnya juga online, tidak perlu tatap muka setiap hari gitu kan. Dan ini terjadi sekarang Pak Ifik, begitu selesai COVID-nya, banyak perusahaan itu mengatakan, udahlah kita nggak perlu lagi nambah space kantor. Ya, kita bagi nih, ya karyawan yang dari departemen itu kerja dari rumah. Mungkin hari-hari tertentu saja ke kantor kalau ada rapat dan lain. Jadi ini ada dampaknya juga kepada real estate nih. Jadi orang-orang yang menyewakan gedung merasakan akibatnya. Sekarang oversupply Pak kantor-kantor. Karena banyak oversupply. Karena orang-orang sekarang berpikir nggak usah lah, kita udah selama COVID kita ternyata bisa ya. Nah seperti itu. Jadi ini juga COVID banyak menimbulkan ide-ide baru. Selain juga orang mulai belajar belanja online Pak Ifik. Jadi waktu COVID itu kan memang kita nggak bebas keluar ya. Jadi nggak bisa ke mall, nggak bisa ke supermarket. Akhirnya kita beli apa-apa itu digantung di pagar kan itu ya. Seperti itu. Dan ini berkelanjutan. Jadi akhirnya kebiasaan itu merubah pola hidup ya, pola hidup gitu, seperti itu. Jadi banyak dampak juga dari COVID secara spesifik. Tapi secara umum Pak Ifik, kalau kita mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kita, tentunya orang yang diberikan akal akan mencari solusi. Nah, itulah yang memang akhirnya menjadi inovasi ya. Jadi nggak hanya karena COVID, jadi kita setiap hari juga kita melihat, aduh, ini jalan-jalan makin lama makin macet Jakarta ya. Seperti apa? Kita akan berinovasi kan. Artinya jam kantor kita rubah barangkali gitu kan. Kita bikin jam-jam yang flexi hour, boleh masuk agak siangan tapi pulangnya malam ya. Atau masuknya mungkin subuh, sholat subuh di kantor Pak Ifik, boleh aja, kenapa tidak gitu kan. Jadi nggak ada masalah. Ya. Tapi mengenai office space itu saya jadi teringat masa-masa jauh sebelum COVID, Pak. Jadi saya deal dengan sebuah perusahaan besar
dengan salesnya, kemudian saya diundang ke kantornya gitu. Pada saat saya ke kantornya itu dikasih jadwal gitu ya, misalnya hari Rabu jam 10 sampai jam 12 gitu. Nah, sampai di sana rupanya orang sales ini memang tidak punya ruangan di situ, di kantornya. Iya, Jadi dia iya, pesan tempat jam 10 sampai 12 buat saya ketemu dia. Sudah itu dia pergi lagi, entah kemana saya nggak tahu ya, mungkin pulang lagi gitu ya. iya, Jadi untuk sales person itu, sales force-nya mereka eh, tidak punya ruangan untuk duduk, Pak. Jadi iya, ada kantornya. Yang ada kantornya itu cuma administrasi sama teknik ya, gitu. Jadi itu memang udah dipraktekkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi mereka kerjanya dari rumah atau hunting dari customer ke customer, mungkin dari kafe ke kafe atau dari kantornya customer ke kantornya customer bisa juga kan ya. iya, Tanpa harus mereka punya ruangan di kantornya sendiri gitu. Dan kalau kita mau rapat, ya dia telepon dulu ke kantornya, ada ruangan nggak? Gue mau pesen jam iya, sekian, iya, jam sekian. iya, Itu betul. udah dilakukan sebelum COVID, Pak. Jadi memang apa namanya kita harus berpikir lebih praktisnya barangkali ya. Mungkin ada segi negatifnya juga, sedampak negatifnya mungkin ada, kita belum tahu. Tapi dari segi praktisnya itu memang bagus dan menghemat, Pak. Ya kan? Kita menghemat Betul. biaya gitu ya. Menghemat biaya, kadang-kadang kalau nggak perlu ketemu ya nggak usah ketemu face to face gitu ya. Cukup dengan remote ataupun di handphone ataupun video call. Sekarang kan kita bisa dari mana aja gitu video Ya, call ya. ada sisi lain tapi Pak Ifik. Jadi kalau konsultan kan begitu Pak ya. Jadi bagus tapi gitu kan. Tapinya selalu ada. Ada ya. Ini saya baru diskusi Pak beberapa minggu yang lalu tentang apa work from home dan lain-lain ya. Ya. Jadi banyak klien-klien konsultasi. Saya kira yang perlu diperhatikan adalah disiplinnya ya. Jadi memang kita hanya bisa memberikan kesempatan kepada karyawan. Kalau salesman mungkin memang kita bisa ukur Pak ya. Artinya 1 minggu itu berapa banyak kunjungan dia, kemudian berapa banyak yang menjadi order dan lain-lain. Tapi banyak profesi lain yang juga bekerja dari rumah sekarang Pak, gitu ya. Nah, tapi ada persyaratannya nih. Memang orang-orang itu harus orang-orang yang pertama punya tanggung jawab ya. Artinya kadang-kadang saya pengen ketawa. Orang ada di kantor aja belum tentu kerja gitu kan, apalagi di rumah gitu kan. Nah, Iya, 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 ini iya. yang Di kantor masalah aja gitu. dia TikTokan apalagi di Ya, rumah. betul, apalagi di rumah gitu. Nah, kemudian perlu ada sistem pengawasan juga. Ini bisa juga berbasis IT. Jadi ada target-target mingguan untuk orang-orang akunting barangkali gitu ya. Mereka melakukan apa? Target-target tertentu barangkali untuk orang-orang teknikal kalau programmer gitu. Ya, kita pantau dari hari ke hari outputnya apa, outcome-nya apa dari apa mereka kerja dari rumah seperti itu. Dan hanya dengan kita punya kombinasi sistem yang baik dan orang yang baik, Pak, baru itu bisa kita terapkan dengan maksimal. Jadi hati-hatilah kalau saya mengatakan wah udah kerja dari rumah saja. Ya bagus Pak kalau bekerja. Nanti kalau dari rumah dia kerjaan orang lain ya perusahaan kita juga tutup nanti. Sepertinya Pak Teddy, hal itu bisa kita lakukan dengan generasi yang baru, Pak. Misalnya Ya, generasi milenial atau generasi Z gitu ya. Generasi native digital ini mungkin lebih mudah untuk melakukan hal-hal itu ketimbang yang baby boomers atau generasi X ya, yang udah malas belajar. betul, betul. Tapi dengan generasi yang baru ini, apakah kita lebih optimis, Pak, Pak Teddy, dengan Saya kira memang udah waktunya ya kita memberi kesempatan kepada generasi baru ini untuk menggunakan talenta mereka ya. Jadi mereka punya budaya kerja yang berbeda Pak Ifik. Jadi memang generasi baru ini komunikasinya juga lain ya, sangat informal gitu kan. Ya kadang-kadang tidak perlu menghadap kepada kita di kantor, mereka bisa telepon kita gitu setiap saat ya, minta arahan dan lain-lain. Dan nah ini manajemen generasi lama ini harus menyesuaikan diri, jangan kaget-kaget gitu ya. Jadi Pak Teddy, ini anak buah saya kurang ajar, Pak. Malam-malam saya ditelepon. nggak sopan? Nggak sopan, Pak. Saya bilang, lah Pak, yang dia telepon tuh penting nggak? Iya, Pak. Penting, tapi kan jangan malam-malam loh. Pak, beda nggak, Pak? Beda nggak kalau besok gitu kan? Ya Yeah. Pak, ya kalau saya malam dikasih tahu kan saya juga bisa ikut mikirin. Nah itu yang dimaksud mereka. Jadi mereka merasa ini tuh urgent. Seperti itu. Nah kita tinggal bikin aturan-aturannya ya. Kapan Anda boleh hubungi saya gitu di luar kantor dan lain-lain. Tapi ini
budaya Pak. Jadi budayanya harus dua-duanya ketemu ya. Jadi generasi baru juga menyesuaikan diri dengan bapak-bapak dan kakek-kakeknya ini, dan kakek-kakeknya menyesuaikan juga dengan cucu-cucunya ini gitu. Jadi kalau nggak ketemu, ya ini selalu akan menjadi sesuatu yang tidak produktif ya. Jadi ada konflik generasi ini seperti Ya. itu. Transformasi digital itu bukan di orangnya Pak, ya, kalau generasi barunya, tapi di sistemnya ya, di sistem prosedur di perusahaan atau di instansi pemerintah ya. Jadi regulasinya masih perlu tanda tangan basah gitu kan ya. Kebiasaan-kebiasaannya masih ngisi 3 formulir gitu kan. Jadi ini kadang-kadang saya juga sedih ya melihatnya gitu. Kita mesti mengumpulkan apa tiket kita, boarding pass segala macam gitu. Padahal kan datanya sudah ada ya. Jadi buat apa saya mengumpulkan boarding pass gitu, orang Isi saya naik formulir, udah iya, berkali-kali isi lagi, datang lagi, isi lagi, betul datanya betul. sama yang diisi ya. Nah, itu yang memerlukan transformasi digital. Jadi perubahan pola kerja di samping pola pikir gitu. Kalau orangnya saya kira, apalagi kalau Pak Ifik mau pakai kata-kata dipaksa, ya paksa aja Pak, nggak apa-apa. Cuma saya ingat, kita yang membedakan ini ya, kalau kita pengen tahu kita beda generasi gitu, kita lihat lagunya deh. Lu senang lagu apa? Di Purple, Ya, ya. Led Zeppelin, katanya. Ya, Kalau dangdut Rhoma Irama atau siapa. Kalau yang generasi yang baru kan nggak tahu itu semuanya Pak. Gitu. Itu aja. Jadi cara berpikir mereka lebih banyak ke Korea, kemana lagi itu. betul, betul. yang kita yang tua-tua disuruh nonton Korea mungkin nggak mau gitu ya. Berapa hari yang lalu saya diminta tolong untuk bikin kuis Pak, pertanyaan kepada karyawan yang melamar ya. Wawancara apa sih yang mau ditanya gitu Pak Ifik ya. Karena teman saya ini bilang, saya mau cari anak-anak yang inovatif Pak Teddy. Apa yang harus saya tanyakan kepada mereka gitu. Sederhana Pak, tanya saja kepada mereka. Saya bilang, Anda selama ini belajar apa sendiri? Tidak dikursuskan gitu Pak ya. Ini Inixindo jangan marah Pak. Jadi kadang-kadang orang kan boleh belajar sendiri gitu kan. Harus Pak, wajib. Ya ya. Jadi dan bisa jadi itu belajar sendirinya tuh online juga Pak. Mungkin ikut e-learning Inixindo juga, tapi tidak masuk ke dalam kelas gitu Pak. Ya. Nah itu pertanyaan itu yang ditanyakan saya bilang. Jadi semakin dia bisa menjelaskan, iya dulu saya nggak bisa ini nih, tapi saya coba-coba, ternyata di YouTube ada. Kemudian saya ikut e-learning nih di Udemy atau di mana gitu kan. Ada e-learning yang gratis atau seperti apa. Jadi itu tanda tanya orang inovatif Pak. Gitu. Ya. Nah tapi akhirnya diskusinya berlanjut dengan teman-teman manajemen di sana, di mana mereka itu mengatakan, Pak Teddy, inovasi itu bisa ditunda nggak ya? Nah ini dia nih, ini problemnya bukan di bawahan Pak, atasannya ini yang memang nggak siap dengan inovasi. Kalau boleh Pak Ifik, saya ingin share satu diagram ya, di mana kalau kita menunda inovasi itu kerugiannya seperti apa? Boleh nggak Pak? Oke, silakan share. Boleh Pak ya. Jadi saya mau share screen dulu nih. Nah, udah terlihat Pak Ifik? Terlihat ya. Nah, kalau kita lihat di bagian ini Pak Ifik, jadi kerugian inovasi ini kita bisa lihat nih, di sebelah kiri itu kan ke atasnya itu adalah nilai manfaatnya Pak Ifik. Ya. Ke kanannya itu adalah waktu ya. Jadi permukaan yang biru ini adalah permukaan yang kita alami kerugian karena ada peluang yang belum kita manfaatkan. Artinya kita mulainya telat gitu inovasi itu. Peluangnya sudah ada, katakan di bulan Januari kita baru mulai. Diam aja. Kita diam aja, kita tunda-tunda karena kita belum siap, kita takut dan lain-lain. Nah, kemudian juga pemanfaatan peluang ini tidak maksimal Pak Ifik, sehingga timbul permukaan yang merah ini kan di bawah ya. Ya, jadi, nah kerugian itu yang biru ini nih, ini yang sangat penting untuk diketahui. Jadi karena kita tuh ragu-ragu menerapkan inovasi tertentu, padahal sudah di depan mata harusnya. Kemudian kita tunda-tunda juga, kita kehilangan peluang. Jadi miss opportunity namanya. Jadi ini yang sebenarnya mesti disadari oleh pimpinan puncak, bahwa inovasi itu jangan ditunda-tunda dan harus dilakukannya secara maksimal Pak Ifik. Dari gambar itu kan kelihatan kan kerugian kita ya. Jadi jangan ketinggalan kereta ya Pak. Oh betul, bukan kereta lagi, udah ketinggalan pesawat. Oh pesawat ya. Iya. Memang itulah, kita emang kadang-kadang momentum itu harus bisa di sense gitu ya, mana dirasakan ya, bahwa ini momentumnya sekarang ini gitu ya, jangan tunda lagi gitu ya. Betul. Nah, itu emang butuh
butuh keahlian juga sih Pak, butuh. Dan itu yang akan membedakan organisasi yang maju ya, yang dengan terobosan, yang sukses gitu. Meskipun kadang-kadang suka salah-salah juga nggak apa-apa, itu kan jadi bagian daripada learning Belajar curve ya. Ya betul. Jadi lebih kan, bagus kita salah sedikit tapi belajar dari kesalahan dan kita maju daripada kita maunya aman gitu. Ada ya. 2 orang Pak Ifik di Indonesia yang paling populer itu Selamat dan Aman Pak. Karena kemana-mana dicari terus tuh. Banyak orang di kita tuh cari selamat dan cari aman gitu. Selamat itu udah ke bulan loh Pak. Oh iya. Iya kan? Neil Armstrong sampai di bulan dengan selamat kan? Oh iya. Iya, selamat sampai bulan. Oke Pak, tadi udah mulai ngelantur kita ya. Enggak juga, masih sesuai dengan Masih topik. sesuai konteks. Iya, kan inovasi itu memang harus Pasti ya. membahas dari segala sisi ya. Ya. Jadi saya rasa mungkin apa namanya sense of apa innovation ini, sense of apa namanya momentum segala macam itu memang sudah terkumpul jadi satu bagian yang apa namanya sistematis itu ya Pak. Sehingga kita dalam menerapkan inovasi ini kita membutuhkan manajemen yang kuat juga gitu, yang punya Betul. sense gitu ya. Persis. Jadi dan itu kata Pak Teddy berlaku untuk semua perusahaan, nggak peduli siapa dia gitu ya. Betul. Karena Dari desa sampai kementerian kalau di pemerintah gitu ya. karena itulah yang membuat survival kita menjadi tinggi gitu. Kita sustainability kita bisa Terjaga. jamin gitu ya. Ya. Kan sekarang lagi rame orang membahas AI ya, jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya. Ya. Itu kan inovasi juga, cuma tentunya sekarang orang masih meraba-raba kayaknya ya apa sebetulnya sih yang diinginkan oleh kecerdasan artificial ini gitu ya. Padahal tujuannya sebenarnya simple, yaitu kita bisa memprediksi future kita gitu. Masa depan Betul. kita bisa prediksi dengan lebih baik ya. Kita mengarah kemana, jangan nyasar gitu ya. Dengan bantuan big data kita bisa membuat analisa, membuat segala macam apa namanya sophisticated plan gitu ya. Jadi itu kan ya memang sudah harus begitu Pak ya. Ada atau tidak adanya AI ya kita memang harus fight seperti itu. Tapi dengan adanya AI ini itu speednya jadi bertambah cepat gitu ya. Ini yang menarik juga Pak Ifik. Jadi seringkali orang itu memang menggunakan teknologi digital ya sekarang ya. Jadi transformasi digital kan kata-kata yang sangat santernya itu disamakan dengan inovasi. Padahal teknologinya itu alat bantu Pak. Jadi kalau Betul. budaya inovasinya tidak ada, menggunakan teknologinya juga tidak akan maksimal gitu ya. Jadi akan terbatas seperti orang lain ya. Jadi orang pakai email, kita pakai email juga, itu belum maju. Artinya kita hanya mengikuti yang ada ya. Jadi kita menggunakan teknologi, tapi kita harus menggunakan teknologinya untuk terobosan-terobosan yang kita pikirkan di inovasinya, di proses bisnisnya, di bisnis model yang berubah gitu kan. Nah, kalau artificial intelligence ini ada guyonan lagi Pak Ifik. Ada 2 fase Pak, kita di Indonesia mungkin baru fase pertama ya. Jadi kecerdasan buatan itu kita baru fase kecerdasan yang dibuat-buat Pak. Nanti baru fase keduanya kecerdasan buatan betulan gitu. Pak Teddy bisa. Nah ini guyon aja. Yang penting kita udah ikut Pak. Yang penting kita ikut-ikutan kan. Ikut-ikutan apa dong. Iya. Tapi penting dari sekarang kita udah mulai mencoba dan lain-lain dengan semua risiko juga ya. Jadi banyak juga risiko-risiko penerapan artificial intelligence yang tidak tepat, tentunya ada risikonya. Ya. Itu lagi-lagi Pak, manajemen inovasi ya. Artinya kita lihat risikonya apa gitu. Terima kasih banyak Pak Teddy. Terima kasih sudah diundang Pak Ifik ya. Mudah-mudahan bermanfaat topiknya, ya. Kita bisa sambil ngopi sebenarnya lebih enak lagi ya. Ya. Nah itu kan kita balik lagi ke tatap muka kan ya. Ya, tatap muka itu ada sesuatu keasikan yang kita nggak bisa dapat di virtual Pak. Jadi setuju. Kalaupun sekarang ada tatap muka, ada virtual, pandai-pandailah kita membaginya gitu loh Pak. Kapan kita pakai virtual, kapan kita pakai tatap muka. Jadi opsi kita menjadi lebih besar. Iya. Lebih luas gitu ya. Sehingga tadi yang kata Pak Teddy Pak bilang ada belajar mandiri, ada belajar virtual, ada kolaborasi. Itu kan semua pilihan opsional. Ya, gitu ya. Kapan orang harus belajar mandiri? Kapan orang harus belajar dengan
dituntun ya. Kalau orang mau belajar dengan akselerasi tentunya harus ada yang nuntun, Pak. Ya, persis. Ya. Kalau nggak mungkin dia bisa secepat itu memahami misalnya satu permasalahan gitu ya. Judulnya Jadi itu pendampingan, Pak. pendampingan. Jadi itu tetap menjadi peluang opportunity buat Inixindo, Pak ya. Nah, sip. Ya. Salam Salam kompeten. kompeten.